Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Miss semua dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D? Miss harap kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, mari angkat kedua tangan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Oke, kalian siapkan untuk buku dan alat tulisnya ya. Kita lanjut pertemuan kita pada tema yang kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, dan pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, sekarang sejarah bendera merah putih. Siapa yang tahu sejarah bendera merah putih? Kenapa sih bendera negara kita itu warnanya merah dan putih? Ada filosofinya ya. Yang pertama, warna merah. Warna merah ini menggambarkan keberanian atau berani dalam melawan penjajah. Yang kedua adalah warna putih. Warna putih ini menggambarkan kesucian atau suci. Nah, kenapa juga harus warna merah dan putih? Kalau ditinjau dari segi sejarah, ketika kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah bendera merah dan putih. Bahkan sebelum Majapahit, kerajaan Kediri pun telah memakai panji-panji bendera yang berwarna merah dan putih. Jadi pejuang-pejuang kita terdahulu pun warna merah dan putih sering digunakan dalam berperang ya. Contoh lain, ketika terjadi perang di Aceh, pejuang Aceh pun menggunakan bendera perang umbul-umbul dengan warna merah putih. Lalu setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Indonesia merdeka dan mulai menggunakan bendera ini sebagai bendera nasional. Dan selanjutnya, dalam penggunaan umum, sangsaka merah putih ini ditujukan kepada setiap bendera yang berwarna merah dan putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Nah, ini adalah beberapa sejarah tentang bendera merah putih. Bendera nasional yang diberi nama Sang Merah Putih dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Filosofi lain tadi merah menunjukkan berani. Kalau di sini merah melambangkan tubuh manusia, dan putih pun selain melambangkan kesucian juga melambangkan jiwa manusia. Sejak tahun 1946 sampai 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi setelah tahun 1969, hanya bendera duplikat yang dikibarkan saat HUT RI. Nah, bendera Sang Merah Putih yang pertama menjadi bendera pusaka. Nah, selanjutnya dari peperangan, dari kemerdekaan, dari para pejuang-pejuang sampai akhirnya bendera merah putih dikibarkan di Indonesia, ada juga pejuang yang menyelamatkan bendera pusaka. Siapakah dia? Beliau ini bernama Muhammad Hussein Mutahar, atau biasa dikenal sebagai pencipta lagu-lagu perjuangan. Lagu perjuangan yang diciptakan oleh Muhammad Hussein Mutahar contohnya seperti lagu Hari Kemerdekaan dan lagu Syukur. Nah, siapakah beliau ini? Beliau ini Muhammad Hussein Mutahar lahir di Semarang tanggal 5 Agustus tahun 1916.
Beliau merupakan pencipta lagu perjuangan dan pendiri Paskibraka, yaitu pasukan pengibar bendera pusaka dan tokoh kepanduan Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Panglima Angkatan Laut RI. Nah, beliau adalah penyelamat bendera pusaka. Beliau juga berperan dalam pengamanan bendera pusaka saat agresi militer Belanda kedua yang menghantam Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Untuk itu Muhammad Hussein Mutahar dipanggil oleh Presiden Soekarno terkait penyelamatan bendera pusaka dan penyelamatan nyawa Presiden. Apa tujuannya? Agar tidak jatuh ke tangan musuh. Makanya Bung Karno sendiri melalui pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada Muhammad Hussein Mutahar pada tahun 1961 karena jasa-jasanya yang telah menyelamatkan bendera pusaka. Karena bendera pusaka itu adalah peninggalan sejarah yang sangat berharga, untuk itu segala sesuatu yang penting, berharga atau bernilai sejarah harus dipelihara agar terjaga keamanan, keutuhan dan kelestariannya. Tetapi tidak hanya bendera pusaka saja yang harus kita jaga. Nah, flora dan fauna di Indonesia pun harus kita jaga dan kita lestarikan agar tidak punah. Dalam mencapai kemerdekaan tentu ada beberapa prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yaitu yang pertama, prinsip wawasan Nusantara. Kenapa? Karena dengan wawasan Nusantara itu, kedudukan manusia di Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan serta pertahanan keamanan. Dan yang kedua, prinsip persatuan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Apa maksudnya? Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, berbagai bahasa, agama, adat, dan kebiasaan yang majemuk. Yang keempat yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Apa maksudnya? Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungan kita terhadap Tuhan. Dan yang terakhir adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita, tetapi bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme itu tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Ketika kita ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, karena hal seperti itu hanya mencelakakan kita. Jadi kita harus mempunyai prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, dari prinsip-prinsip tersebut itu dapat tercapainya sebuah kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah modal dasar membangun negara. Pembangunan negara bertujuan menyejahterakan rakyat.
Bentuk negara kita adalah kesatuan, yaitu perbedaan persatuan dan dalam sebuah negara. Oleh karenanya, persatuan dan kesatuan menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana ciri-ciri masyarakat yang sudah disejahterakan oleh bangsanya? Nah, berikut adalah ciri negara yang menyejahterakan rakyat. Yang pertama, adanya peraturan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan suku, agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, ada jaminan memperoleh pendidikan karena hal tersebut seiring dengan amanah konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 itu yang berbunyi setiap orang berhak menerima atau memperoleh pendidikan. Yang ketiga, jaminan memperoleh pelayanan kesehatan. Yang keempat, mendapatkan penghidupan yang layak. 5. Kesejahteraan sosial bagi rakyat miskin. 6. Keamanan dan keselamatan. 7. Kebebasan memilih dan menganut agama yang diyakininya. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita, karena kita sudah diberikan kebebasan memilih dalam menganut agama. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pekerjaan. Dari materi yang sudah Miss jelaskan pada hari ini, silakan kalian kerjakan latihan halaman 145, 146 dan 147 dan halaman 151 sampai 153. Sampai di sini, jika ada materi yang belum kalian mengerti, bisa ditanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Miss akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.